Babak kedua dimulai dengan skor 2-1 bagi keunggulan Soryo. Lalu Sasori yang berhasil menghentikan Torumari. Pada akhirnya Torumari bangkit dan serius. Dengan gila dia menghentikan tendangan Togami yang udah lewat kiper. Momen yang gila, Torumari menghentikan tendangan gol dari Togami dan tiba-tiba petir mulai menyelimuti stadion. Dan tentu saja semua pemain Soryo shock gak percaya tendangan sempurna Togami dihentikan. Lalu sangat badasnya, Torumari seperti bangkit. Bahkan El, Harvey, dan Leo terkejut perasaan aneh apa ini. Yang dimana Torumari melihat ke arah tribun dan berkata, "Aku nggak boleh kalah, kalau mau menikmatinya aku nggak boleh kalah." Saat itu pula Koya teriak ke Ichimura buat tekan Torumari di depan gawang. Dan ketika Ichimura lari buat merebut bola, gilanya Torumari dengan santai menaiki bola ke atas kepala Ichimura. Itu beneran gila karena bayangin aja pas di depan gawang tanpa kiper. Bahkan si Osaki pun kesel dan marah melihat kelakuan Torumari. Dan Osaki lalu teriak nyuruh Torumari membuang bola. Namun gilanya Torumari terus mendribble sambil tersenyum. Dan itu membuat Osaki beneran marah banget. Apalagi terlihat ada Koya dan Soshi yang siap menghadang Torumari. Dan tentu saja mereka berdua akan menghentikan Toru. Yang dimana Kapten Izumi teriak dan berpikir Toru pasti gunain Malaysia atau trik licik biar dapat pelanggaran lagi. Tapi kali ini Torumari tersenyum. Itu gak perlu lagi. Karena sangat keren, Toru melewati Koya dan Soshi dengan jig-jag seperti petir. Torumari beneran gila melewati Soshi dan Koya di antara mereka berdua. Pelatih Osaki pun terkejut sendiri dan dia mengingat ketika ditanya Garcia soal Torumari. Sekarang dia sudah sepenuhnya jadi bagian dari tim. Sejujurnya, itu yang paling kami khawatirkan soal dampak bagi tim. Tapi kemampuan adaptasinya sangat cepat. Namun ada satu hal yang mengganjal. Permainan Torumari sekarang dan permainan yang kulihat di video sebelum dia datang ke Jepang, rasanya ada sedikit perbedaan. Atau mungkin dia seperti menahan diri. Nah, Garcia bilang waktu Toru masih di Spanyol, dia pemain seperti binatang. Dengan bakat mentah yang ditampakkan begitu saja, memang wajar kalau orang punya kesan seperti itu. Yang dimana terlihat Torumari masih mendribble. Lalu datang Izumi yang gak pengen dipermalukan. Itu bukan bahan tertawaan. Akan tetapi kali ini Torumari menendang melengkung ke depan. Dan habis itu Torumari langsung ngejar bola lagi melewati Izumi. Pada akhirnya tersisa Sasori yang mengejar Torumari di sayap kanan. Nah, di tribun, El bilang sepak bola itu nggak bisa dimainkan sendirian. Hal seperti itu semua orang tahu, makanya kami terus berusaha tiap hari agar bisa menyatu dengan tim. Tapi Toru, sekarang dia sudah melepas belenggunya itu. Yang dimana ternyata Toru malah melakukan cut inside melewati Sasori. Dan dengan badas, Torumari beneran menantang semua pemain Soryo sendirian. Sang guntur Torumari, ciri terbesar yang melambangkan pemain ini adalah kecepatan yang tak tertandingi. Namun itu bukan sekedar kakinya cepat, dribble dan sprint berjalan bersamaan, kecepatan sempurna tanpa celah, mendistorsi jalannya pertandingan, sosok yang tak wajar. Yang dimana habis cut in, tentu di tengah ada Asahi yang berpikir Harvey dan Leo nggak ada apa-apanya. Akselerasi Torumari mengerikan, seolah memancar tanpa batas dari dasar kegelapan yang bahkan menimbulkan rasa takut. Asahi tentu nggak akan ngebiarin Toru yang sengaja malah cut in. Tetapi sadar-sadar bola malah udah jauh dari jangkauannya. Mau sampai mana dia pergi. Torumari lari horizontal dengan kecepatan yang gak turun. Dan tepat di depan gawang ada Makoto. Makoto berniat buat menabrakkan badan, menghentikan paksa Torumari. Tetapi sangat gilanya, meski ditabrak, Torumari malah menghempaskan Makoto.
Bayangannya kayak lu nabrak motor cepet nggak sih? Lu yang malah jadi mental. Dan tentu saja Asahi dan Sendo pun gak percaya fisik Sejima terpental. Dribble dan sprint terjadi secara bersamaan. Kecepatan unik Torumari, jika hanya sekedar cepat berlari, ia harus menyesuaikan kaki dengan bola. Dan di momen sentuhan, kecepatannya pasti menurun. Keunggulan cepatnya tak bisa dimaksimalkan, namun Torumari meleburkan sentuhan bola ke dalam langkah larinya. Tak ada langkah sia-sia dan bola selalu berada di depan langkah berikutnya. Bukan sekedar mengiring bola, pemain langkah yang bisa membawa bola bersamanya tak seorang pun mampu menghentikan dunia milik Torumari. Di momen itu orang-orang pikir satu-satunya momen dia melambat, mengumpan, atau mendribble. Tapi orang itu dia membuangnya karena gilanya dia langsung masuk ke kotak penalti, menembus dan melewati para pemain Soryo. Dan tentu saja semua pemain Soryo shock terkejut dan kali ini dia bebas tinggal lawan kiper Soryo. Dengan tenang terlihat Torumari dengan keren melakukan chip shoot dan bola beneran melewati Soki dan ingin masuk ke gawang. Tetapi untung banget karena dengan gokil juga ada Asahi yang tepat waktu loncat dan menyundul bola chip dari Torumari. Bahkan Asahi sampai tersungkur ke dalam jaring gawang. Tentu saja semua penonton heboh dengan aksi penyelamatan Asahi di detik akhir. Dia pun berkata, golnya nggak akan kubiarkan. Meski ngomong gitu, Asahi sendiri kesal, beneran pikir tadi gawat banget. Seolah nggak ada cara untuk mengatasi Torumari. Torumari sendiri malah melamun dan berkata, ini lagi terlihat semuanya tak menyenangkan. Langit mendung seperti sebelum badai, langit ini sama seperti waktu itu. Yang dimana pada waktu itu kakak Torumari berhenti main bola demi dirinya ngasih sebuah sepatu. Torumari hidup di lingkungan yang sangat buruk, suara tembakan yang bergema setiap hari, pemandangan mayat tergeletak begitu saja di jalan, mungkin neraka. Tempatku menetap dulu, kawasan kumuh itu memang disebut seperti itu. Tapi hanya sepak bola yang menjadi penyelamatku. Yang dimana Torumari bermain bola dengan kakaknya bernama Gabriel. Ya, layaknya anak-anak Brazil main di tempat seadanya. Tapi setelah bermain, ada satu orang yang nggak pulang dan bilang ke Toru dan kakaknya, mulai besok aku sudah nggak bisa datang lagi, aku harus bantu pekerjaan ayah. Meski Toru bilang kan ada hari libur, Gabriel menghentikan Toru dan berkata ke temannya, aku ngerti kalau ada hari kamu bisa datang, mampir saja kapanpun. Karena faktanya itu anak ketiga yang berhenti. Namun kakak Torumari berkata, gak apa-apa, tenang aja, aku akan terus main sepak bola bareng dirimu. Dan itulah sedikit flashback tentang Torumari. Dan di lapangan lawan Soryo sekarang, tak seorang pun pemain Soryo mampu menghentikannya. Kecepatan, teknik, dan bakat alaminya memang berbeda. Soshi dan Koya pun terus menatap Torumari, bahkan gak cuma mereka, semua pemain Wasimi juga terdiam dan gelisah. Apalagi pas dipanggil Osaki, si Torumari dengan muka seramnya maksa senyum sambil bilang, aku akan memenangkan pertandingan ini. Yang dimana skor masih 2-1 bagi keunggulan Soryo dan sekarang terlihat tendangan penjuru bagi tim Wasimi. Namun Tokura dan Oro di tribun bilang barusan semangat juang Soryo cukup terkikis oleh permainan Torumari. Kalau mereka tidak bisa menghentikan momentum, kendali pertandingan akan sepenuhnya di tangan Wasimi. Nah, tendangan pojok ditendang oleh Osaki, untungnya Soki maju dan meninju bola di udara. Tetapi Sanada yang nonton shock dan bingung karena di momen seperti ini entah kenapa bola tertarik pada kehendak Torumari.
yang dimana dia mendapatkan second ball dengan badas, bahkan ingin langsung menendang ke gawang. Tapi gokilnya di ruang sempit itu, Torumari malah mengangkat bola dengan tumitnya. Dan gak sampai situ, dia beneran menggokil karena mengangkat bola lagi dengan pundaknya, bahkan itu di dalam kotak penalti. Torumari beneran badas banget. Dengan auranya dia berkata dalam bahasa Portugis, kalau tidak menang tak akan bisa membawa apapun pulang. Dan sangat badas, Torumari nendang kenceng banget, tapi untungnya bola langsung membentur Mister. Semua penonton dibuat terkejut, apa-apaan dengan tendangan tadi dan apa Asahi tadi sempat menyentuh bola. Di sisi lain, Toru menatap Asahi lalu tersenyum. Ya terserah, berikutnya pasti masuk. Tetapi tiba-tiba ada Koya yang bertanya ke Torumari, apa itu menyenangkan? Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan semaumu lagi. Akan kuajarkan padamu apa itu sepak bola yang sesungguhnya. Torumari yang menggila, lalu Koya yang tiba-tiba bakal mengajarkan Torumari apa itu sepak bola sesungguhnya. Pada akhirnya Soryo selamat lagi dari tendangan pojok Wasimi. Namun pas Soki pengen langsung menyerang, Koya tiba-tiba menghentikan Soki dan terlihat mulai berdiskusi sama rekan setimnya. Di sisi lain, Yosukura pikir Soryo cari cara buat menghentikan Torumari, tapi itu percuma aja. Sekarang, dia itu nggak bisa dihentikan oleh siapapun. Sebagai rekan setim ini memang memalukan, tapi perbedaan kemampuan kami memang seperti langit dan bumi. Tetapi Koya yang ngasih tahu rencana, Kapten Izumi terlihat malah shock dan bertanya, apa beneran mau lakuin itu? Lalu Koya menjawab, kalau kita terus bermain biasa seperti ini, mereka pasti akan menyusul. Justru kita sudah menyiapkannya untuk saat seperti ini. Terlihat pelatih Miko juga berpikir sama. Namun, ya Kapten Izumi masih khawatir kalau salah satu langkah saja keliru, kita pasti kebobolan. Namun dengan badas, Soshi berkata, Daijobu, aku pasti akan melakukan persis seperti yang kakak bilang. Namun ya kita belum tahu apa yang Koya katakan karena pertandingan dilanjutkan kembali. Yang dimana Torumari mendapatkan bola lagi di sayap dan terlihat kini ada Koya yang menghadapi Torumari. Semua penonton berpikir seperti dugaan, untuk era keemasan hanya ada era keemasan juga. Tapi meski begitu, Torumari beneran tidak bisa dihentikan dengan kecepatan kilatnya. Bahkan L berkata, bahkan Koya sekalipun tak akan bisa menghentikan Toru yang sekarang. Akan tetapi, Toru yang sudah melewati Koya, tiba-tiba di depannya ada si Sasori. Sehingga terjadi benturan yang tak terelakkan. Torumari bertabrakan dengan Sasori. Sepertinya itu pelanggaran Wasimi dan ternyata Sasori emang tadi sengaja. Dia sendiri nggak nyangka Torumari beneran datang. Lalu di tribun, L bingung dengan formasi pertahanan Soryo yang agak berbeda. Setelah itu, Soryo mendapatkan bola dan melakukan crossing, namun masih bisa digagalkan dan bola lagi-lagi jatuh di kaki Torumari yang sekarang dia beneran dijaga oleh Koya. Bahkan gak hanya itu, Koya tiba-tiba manggil Soshi dan terlihat Torumari beneran terjepit oleh Hidaka bersaudara. Bahkan Osaki terlihat harus mundur dan mengcover teriak buat Torumari mengumpan. Tetapi si Torumari gokilnya malah berputar melewati Soshi dan Koya. Di sana pun dia maju sendirian. Namun pelatih Miko tenang banget karena setelah Toru lewat masih ada orang ketiga, yaitu Kapten Izumi yang beneran berhasil mengambil bola milik Torumari. Membuat semua penonton pun jadi terkejut. Lalu di tribun, Oro berkata, kandang sedang terbentuk. Dan ini semua gara-gara Koya, bahkan pelatih Miko pun gak habis pikir dengan kemampuan Koya.
El juga tentu sadar dan tahu semua pemain Soryo melepaskan marking masing-masing. Mereka mengambil posisi seolah-olah mengurung hanya Toru saja. Lalu Koya menginstruksikan penempatan posisi dengan lebih detail. Dia mengarahkannya ke titik itu dengan mengatur arah tubuh dan sengaja menciptakan celah. Leo pun gak percaya 10 pemain bergerak cuma buat menghentikan satu orang. Tapi El berkata, sejak tadi sudah ada perubahan pada mental Torumari. Toru yang sekarang tidak akan pernah mengoper bola. Koya yakin akan hal itu dan karena keyakinan itulah dia berani menjalankan pergeseran taktik ini. Hal itu membuat Toru sangat kesal, lalu Koya berkata ke Torumari, sudah batasmu Toru, sepak bola bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sendirian. Strategi Soryo untuk menyegel kemampuan individual Torumari, tatapan penonton yang tertuju padanya terbagi dua, harapan dan keraguan. Namun ada satu tatapan yang bukan termasuk keduanya, karena sangat badas, Soshi sangat seram dengan tatapan seorang pria yang memandang Torumari seolah hendak melahapnya. Masih melanjutkan pertandingan Soryo melawan Washimi. Terakhir kali skor masih 2-1 bagi keunggulan Soryo. Dan terakhir juga taktik menghentikan Torumari beneran berhasil dengan merelakan semua penjagaan dan fokus terhadap Torumari karena dia main sendirian. Yang dimana setelah dihentikan beberapa kali, tiba-tiba si Torumari malah terlihat sangat seram dan marah. Dia berkata ke Soshi dan Koya, kalian berdua saudara akur banget bisa main sepak bola. Kalian tuh enak ya, jangan sok ngomong hebat kalau lahir dan besar di negara sekaya ini. Bahkan mengejutkannya, Torumari teriak kencang sangat marah. Aku sendirian dan harus terus menang. Dimana sekarang kita melihat flashback sedikit lanjutan kisah Torumari. Di kota tempat aku lahir yang disebut neraka kecil, tak ada satupun orang kaya. Teman-teman yang dulu main bola bareng denganku lama-lama satu persatu menghilang. Ada yang jadi kurir narkoboy, ada yang jadi pengawas geng, bahkan ada juga yang kehilangan nyawa. Hidup memang selalu susah, tapi waktu itu aku bahagia. Aku dan kakakku dilirik klub dari kota, jadi kami bisa terus main sepak bola. Selama bisa main bola bareng kakakku, aku benar-benar bahagia. Ternyata mereka berdua tuh sangat menonjol. Toru Malaysia memang masih terasa mentah, tapi kecepatannya benar-benar anugerah dari langit. Sementara kakaknya Gabriel punya visi yang jauh lebih unggul dan jago mengumpan. Bahkan sang pelatih berniat naikin Gabriel dan dimainkan di tim U16. Di rumah mereka dipuji ayah mereka. Rumah mereka terlihat ya bisa dibilang sangat miskin. Tetapi pas mereka makan, tiba-tiba sang ayah mengeluarkan sepatu sepak bola untuk kakaknya. Bukannya senang, Gabriel shock dan bertanya, apa boleh bisa dapat hadiah ini? Sang ayah lalu mengusap kepala mereka berdua dan bilang, kalian berdua harus terus berusaha. Toru kecil saat itu sangat bersemangat banget, tapi sang kakak entah kenapa merasa tidak enak. Mungkin karena ya dia sadar dengan kehidupan ekonomi keluarganya. Tapi pada suatu hari, Gabriel dan Toru mendapatkan kabar buruk yang dimana ayahnya kena perampokan, pinggang dan kakinya tertembak. Tentu saja seketika Toru shock, sebentar lagi ulang tahunku yang ke-11. Selain pekerjaan yang biasa ayah lakukan, dia juga nekat ambil pekerjaan berbahaya demi ongkos transportasi dan kejadian itu terjadi. Nyawanya memang selamat, tapi kami tak bisa lagi menjalani hidup seperti biasanya. Saat itu Toru memang shock parah, tapi tiba-tiba setelah melihat Toru, Gabriel berkata akan berhenti main sepak bola. Tentu Toru bertanya maksud kakaknya, namun Gabriel bilang, dengan penghasilan ibu dan nenek kita nggak bakal bisa hidup. Aku bakal berhenti main bola dan kerja menggantikan ayah. Kalau nggak begitu kita nggak bakal bisa bertahan hidup. Jadi Toru, kau harus terus main sepak bola seperti biasa.
Mereka berdua malah berantem, soalnya Toru juga nggak mau dan biar dia aja yang kerja. Tetapi Gabriel berkata ke Toru, kau punya bakat sesuatu yang jauh lebih besar dariku. Kalau kau yang lanjut nanti pasti bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Dan disitulah Toru baru sadar, kakak sudah menyadarinya sejak lama. Makanan yang disajikan di rumah setiap hari, porsi ibu dan nenek selalu lebih sedikit. Ayah yang kuat dan baik hati ternyata menangis sendirian di malam hari karena takut soal kehidupan. Kata-kataku dan kakak tentang jadi pemain pro ternyata selalu punya arti yang berbeda. Aku melihat mimpi sementara kakakku selalu melihat kenyataan. Toru seketika dia menangis, namun Gabriel bilang, jangan pasang wajah begitu. Apa kau tahu kenapa aku kasih julukan Toru Malaysia buatmu? Waktu kecil aku pernah baca di buku, katanya ada batu aneh yang bakal bermuatan listrik kalau dipanaskan. Aku rasa itu cocok banget buatmu yang makin cepat seperti listrik saat makin bersenang-senang. Dan di situ juga sepatu sepak bola yang diberikan sang ayah buat Gabriel. Ini dari ayah dan dariku, hadiah ulang tahun. Pakai ini dan berlarilah mengelilingi dunia dengan senyuman. Toru tidak bisa menahan dan terus menangis. Kota ini adalah neraka kecil, kota yang merampas segalanya. Aku jadi sendirian. Setelah semua itu, sepertinya Toru pergi ke Spanyol. Dia sangat dikagumi karena bakatnya yang luar biasa. Bahkan ada banyak orang menyebutnya bagian dari era emas Barca. Dia selalu tersenyum, tapi senyumannya saat di pertandingan entah kenapa terasa menakutkan. Nah, itulah cerita Toru Mari. Jadi pemain pro menghasilkan banyak uang demi keluarga. Aku menang di semua pertandingan dengan seluruh kemampuanku dan tanpa kusadari aku sudah berada di akademi klub Spanyol. Seperti yang kalian tahu, akademi Spanyol apalagi kayak Barca kalau nggak bisa bertahan langsung dicoret. Dan Toru sadar korban demi supaya aku bisa terus main bola terus bertambah. Dia pun mulai bertanya-tanya dan mengingat kakaknya. Apa itu rasanya bersenang-senang? Tetapi tiba hari di mana Toru melawan tim Koya yang faktanya juga kabar Koya itu sama seperti Toru disebut generasi emas. Dan disitulah pertama kalinya Toru Mari dan Koya bertemu. Tapi ternyata baru aja ketemu, si Koya ini bilang ke Toru, kalau aku menang di pertandingan ini, datanglah ke Jepang. Lucunya Toru kaget bahkan belum sempat ngerespon, tapi Koya dengan santainya ngajak Toru, kalau datang ke Jepang pasti bakal dapat tawaran bagus. Gimana? Apa kau mau? Kesan pertama Toru kepada Koya ya aneh, tapi ternyata dalam pertandingan tim Toru kalah dan untuk pertama kalinya juga dia kalah telak sejak datang ke Spanyol. Ternyata Toru juga sadar ada pemain Jepang seperti ini, kekuatan yang bahkan mengendalikan teman maupun lawan di tengah tim seolah-olah dia inti permainan. Namun pas selesai, Koya ternyata menghampiri Toru dan bilang, aku yang menang. Tetapi Toru berkata, mana mungkin kalau ke Jepang aku dapat tawaran yang lebih bagus dari sini. Itu konyol. Lagi pula dalam 2 atau 3 tahun lagi aku pasti bakal naik ke tim utama. Aku nggak akan tertipu usulanmu yang terlalu nggak realistis itu. Tetapi si Koya ngotot, kalau begitu lain kali kita tentukan lewat duel 1 lawan 1. Kalau aku menang duel 1 lawan 1 berarti kau datang ke Jepang. Kalau kau datang ke Jepang pasti bakal menyenangkan. Toru jadi terkejut karena dia melihat mata yang serius dari Koya. Rasanya dia nggak kelihatan seperti sedang mencoba menipuku. Tapi ini terlalu jauh dari kenyataan. Aku harus secepat mungkin menghasilkan uang banyak. Aku nggak punya waktu buat main-main di Jepang. Namun pada akhirnya Toru nyerah dan berkata bakal pergi ke Jepang. Setelah pembicaraan selama 3 jam, kata-kata itu keluar dari mulutku. Aku nggak tahu kenapa, sekarang aku bahkan nggak ingat alasan kenapa aku memberi jawaban itu. Bahkan setelah itu Toru memberitahu kakaknya, padahal di sana lagi susah tapi aku malah egois begini.
Namun Gabriel bilang ke Toru, "Gak apa, urusan rumah biar aku yang tangani, kau nikmati saja hidup sepak bolamu sepuasnya." Dan faktanya, perkataan Koya emang bener. Soalnya dia benar-benar membawa banyak pemandu bakat ke turnamen besar bernama Kejuaraan Jepang. Kalau aku menunjukkan permainan bagus, pasti bakal datang tawaran dengan syarat yang lebih bagus. Dan itulah alasan Toru harus menang demi keluarga yang ada di kampung halaman. Yang dimana badasnya Toru kali ini menjaga Koya yang bawa bola, tapi dengan tatapan yang kosong. Lalu dia berkata, orang yang terus menang akan selalu sendirian, apa salahnya sendirian? Terlihat Koya beneran mendorong Toru, tetapi Toru teriak sangat kencang ke Koya, "Uang, aku datang ke Jepang demi uang." Tetapi Koya bilang itu salah. Memang benar ada alasan soal uang, tapi kalau cuma karena itu, kau tak akan datang ke Jepang ini. Dirimu waktu itu kau tersenyum. Koya yang duel lawan Toru, dia beneran berhasil melewati Toru. Dia pun terus mendribble bola maju, tetapi tiba-tiba ada Tamaru. Namun gokilnya Koya melakukan double touch dengan keren. Tetapi belum berakhir karena gilanya Koya langsung dikepung 3 pemain Wasimi. Namun kerennya Koya menemukan ruang menyala yang dimana dia langsung melakukan umpan lob ke arah Ichimura. Tapi nggak kalah gokil, sundulan Ichimura berhasil diblok pakai pala sama Donoe. Semua orang gak nyangka dengan penyelamatan Donoe, lalu tendangan pojok Soryo bahkan selanjutnya berhasil ditepis oleh kiper Wasimi. Koya sadar karena alur mulai berpihak, dia pun teriak buat tekan habis di depan. Di sisi lain, Toru berkata, waktu duel 1 lawan 1 itu apa sebenarnya yang kurasakan? Aku sudah nggak bisa mengingat Koya waktu itu. Yang dimana gokilnya tiba-tiba Toru berhasil lari dan melakukan cut umpan dari Soryo. Dan dengan badas, Toru bertekad sendirian yang penting menang. Dengan aura yang sangat badas, Toru sepertinya bakal mengeluarkan kemampuannya lagi. Di sisi lain, Sasori mencoba tenang dan melakukan taktik dari Koya. Dan benar aja, Sasori beneran berhasil lagi melakukan tackle dan merebut bola dari Toru. Bahkan Koya pun berkata sekali lagi, "Toru, dengan sepak bola seperti itu, kau sudah tak bisa lagi." Torumari sendiri terlihat sangat kesal dan mulai mengingat teman dan keluarganya di Brazil. Selama terus main sepak bola, teman akan terus menghilang. Dia juga ingat perkataan kakaknya saat memutuskan berhenti main sepak bola. Namun pesan sang kakak yaitu berlarilah mengelilingi dunia dengan senyuman. Tetapi Toru sekarang dia sadar, aku sendirian, aku nggak bisa tersenyum. Toru benar-benar dikalahkan total, bahkan El pun di tribun bilang kalau mentalnya goyah siapapun gak bakal bisa berlari. Toru sendiri gak mau dilihat dan minta maaf ke kakaknya. Akan tetapi tiba-tiba ada si Osaki yang merangkul Torumari. Toru seketika kaget, lalu Osaki bilang, "Intercept yang bagus, kau bantu banget, Yosukura tadi lari buat serangan balik. Kalau itu kau pasti bisa ngasih umpan bagus. Kalau kau yakin bisa maju sendirian, mungkin nggak apa, habisin semuanya sendiri. Tapi tetap saja, kalau sudah terlalu berat sendirian, lihat sekelilingmu." Yang dimana semua pemain Wasimi berdiri untuk Torumari. Wasimi akan menyusulmu. Ayo kita menang bareng Toru. Nah, ternyata sebelum ke Jepang, Toru diperlihatkan sekolah Wasimi oleh Garcia. Sekolah kuat yang langganan nasional dan juga pernah juara. Dan setelah melihat videonya, Toru langsung pengen ke Wasimi. Dan sampai sekarang, Toru sadar, aku lupa.
Yang dimana pertandingan dilanjutkan kembali dengan Soryo terus menyerang. Di sisi lain tentu tim Wasimi bertahan total. Dan akhirnya Donoe berhasil melakukan intercept. Yang uniknya, Toru seperti terkejut ketika bola menuju kepada Osaki, yang dimana Osaki terlihat langsung juga melakukan counter attack dengan long pass pada Yotsukura yang ternyata bebas dari jebakan offside. Di sini tuh si Terumari kayak diperlihatkan gimana perjuangan para rekan setimnya bermain. Karena pada saat Yosukura kena tackle sama Asahi dan bola menuju kepada Makoto, tiba-tiba ada si Tamaru yang nongol merebut bola, membuat Makoto nggak sadar dan terkejut. Bahkan Makoto pun harus terpaksa narik baju dari Tamaru dan malah membuat pelanggaran sampai kena kartu kuning. Lalu para penonton sadar memang Wasimi itu tim kuat, walau Torumari sama sekali nggak terlibat, serangan mereka tetap sangat berbahaya. Tetapi para pemain Wasimi malah terlihat nyantai bercandaan gitu. Lalu di kejauhan, Toru melihat semua rekan setimnya dan mulai menatap langit. Cuaca mendung itu gelap dan sepi nggak menyenangkan. Tapi aku nggak bisa mengubah mendung jadi cerah dengan kekuatanku sendiri. Yang benar-benar penting adalah membuat hatiku sendiri jadi cerah. Melihat mereka tertawa dan bermain bola dengan gembira meski di bawah langit mendung, hal itu mengingatkan Toru ketika bermain bola di kampung halaman bersama temannya. Itulah kenapa alasan Toru memilih tim Wasimi. Bahkan Torumari kali ini terlihat tersenyum bahagia. Yang dimana hujan terlihat beneran turun meskipun ramalan pada hari ini bilang cerah. Dimana terlihat juga serangan Wasimi berhasil digagalkan Kurokawa, tapi bola jatuh tepat di kaki Osaki. Namun Osaki tiba-tiba terkejut dan merasakan sesuatu yang dimana ternyata dia langsung melakukan operan ke sisi kanan, dimana tentu ada Terumari yang sudah melakukan overlap. Dan dengan sangat gokil, Torumari kali ini berlari dengan kecepatan kilatnya. Pas dia dihadang Sasori kembali, kali ini sungguh mengejutkan. Soalnya Torumari tiba-tiba banget ngoper bola kepada Tamaru. Lalu ternyata mereka melakukan one-two melewati Sasori. Tentu saja semua orang Soryo shock karena dengan ini berarti Toru berhenti main sendirian. Bahkan dia bilang, aku ingin main sepak bola murni dan menyenangkan seperti di kampung halamanku, bahkan di Wasimi juga. Lalu dia tersenyum. Aku nggak butuh kesepian lagi, aku ingin naik bersama semuanya. Akhirnya Torumari bangkit dan gak main egois lagi. Bahkan dia kali ini mengoper ke tengah pada Osaki yang di depan kotak penalti. Seperti taktik Wasimi yang pertama, karena Osaki langsung melakukan tendangan ke gawang. Namun sepertinya Osaki gagal. Torumari dan Osaki yang balik menggokil, tetapi ada sosok Soshi terus menatap Toru di belakang. Dan ternyata sisa waktu itu 13 menit lagi, skornya masih Soryo unggul 1 gol. Rasanya mustahil pertandingan ini berakhir begitu saja. Tim yang mencetak gol berikutnya pasti bakal menang. Sekarang Wasimi punya momentum buat langsung membalikkan keadaan. Yang dimana kali ini bahkan Wasimi nyerang lewat sisi kiri. Hal itu membuat Koya bahkan semua pemain bertahan Soryo bingung dari mana mereka bakal menyerang. Tapi pada akhirnya pasti Toru yang akan maju. Yang dimana Wasimi sekarang memindahkan bola ke tengah, terlihat bola ke Tamaru yang dijaga Kurokawa. Kurokawa mencoba tenang, tetapi ternyata Tamaru langsung mengoper dengan satu sentuhan yang mengejutkan. Ternyata ada Torumari lari di tengah lapangan dengan kecepatan kilat. Bahkan sekarang Toru terlihat sangat senang bahkan memuji Tamaru. Toru pun terus mendribble maju di tengah, membuat Izumi bingung Toru bakal ngoper atau tidak. Pada akhirnya, karena tadi lihat Toru ngoper, Izumi malah kena tipu karena gokilnya Toru kali ini memilih maju sendirian dan gak mengoper.
Gara-gara Toru sempat ngoper, pilihan gerakannya jadi bertambah. Hasilnya dia berhasil menerobos. Secara relatif, Toru jadi makin cepat. Bahkan Toru sekarang dia berkata sangat menyenangkan. Semua orang di tim ini juga terasa benar-benar saling terhubung dan bermain dengan satu hati. Sama seperti waktu itu, ayah, ibu, nenek dan kakak, sekarang aku di belahan bumi seberang sedang menikmati sepak bola. Toru seakan benar-benar bebas, bahkan dia langsung melakukan backheel kepada Osaki. Membuat Soki dan pelatih Miko terkejut karena finisher bukan Toru, melainkan Osaki yang bebas sendirian. Tetapi ternyata Osaki tidak menendang ke gawang, melainkan dia melakukan umpan terobosan kepada Torumari yang masuk ke kotak penalti. Toru pun bebas dan beneran sendirian. Lalu L berkata, sebagus apapun Toru, berlari biasa jelas lebih cepat daripada sambil menggiring bola. Dengan mempercayakan bola ke rekan setimnya, kecepatannya jadi makin meningkat. Dengan diberi panas, batu itu terus menyimpan listrik. Dan dengan badas, Toru sambil tersenyum berterima kasih kepada Koya karena sudah mengajariku tentang Jepang seperti saat aku menghabiskan waktu bersamamu dulu. Sekarang aku sangat bahagia. Aku nggak perlu lagi memaksakan senyum, senyumku keluar dengan sendirinya. Dengan mencetak gol ini, aku akan jadi pemain Thunderbolt yang sesungguhnya. Akan tetapi, Koya yang di belakang terlihat cuma diam karena dia berkata, "Selamat Toru," tapi golnya nggak akan terjadi karena sangat gokil. Tiba-tiba muncul Soshi yang berhasil men-tackle bersih Torumari. Tiba-tiba banget ada Soshi yang men-tackle. Tentu saja Toru terkejut. Semua orang juga kaget, bahkan Osaki pun gak percaya karena mana mungkin Soshi bisa ngejar lari Torumari. Tetapi sangat badasnya, Soshi tersenyum juga berkata ke Torumari, "Aku terus mengawasimu, dasar bajingan." Tetapi Toru terlihat malah seneng gitu. Nah, ternyata bola masih hidup. Kali ini diambil oleh Koya di kotak penalti. Tetapi tak terduganya, Koya langsung dikepung bahkan sama 5 pemain Wasimi dengan sangat cepat. Osaki juga teriak buat rebut dan jangan sampai fall. Di sisi lain, pemain Soryo yang lain juga sekuat tenaga buat bantu Koya. Akan tetapi, pas Tamaru mengeluarkan semua tenaganya buat berebut bola dari Koya, si Koya malah tersenyum dan berkata, "Maju." Karena sangat keren, Soshi malah berlari di sisi kiri nggak bantu Koya dan nggak kalah gokil lagi karena Soshi diikuti oleh Torumari. Mereka berdua pun malah jadi balap lari dengan Torumari terus tersenyum karena ini menyenangkan. Di sisi lain, Koya masih terlihat terus menjaga bola dikepung pemain Wasimi. Saking kerennya si Koya, dia beneran mempermainkan 5 pemain Wasimi, membuat Makoto pun cuma dia menonton. Lalu pada akhirnya, Koya pun berhasil melakukan umpan ke depan pada Soshi yang sudah berlari di sisi kiri. Tentu saja di sana ada Torumari. Di sisi lain, Donoe udah yakin Torumari nggak bakal kalah kalau adu lari. Akan tetapi, Soshi malah terlihat tersenyum karena dia pikir umpan kakaknya pasti dijangkau karena gila banget. Umpan Koya pas jatuh ke tanah, bolanya tiba-tiba malah mundur pas banget ke kaki Soshi. Tentu saja semua orang shock dan sangat kagum dengan umpan Koya, dan kali ini Soshi bakal duel dengan Torumari. Namun di bangku cadangan Soryo, Hira bilang, apa Soshi baik-baik saja. Dari babak pertama, dia cuma berdiri terus dan gak banyak terlibat dalam pertandingan. Jangan-jangan dia lagi nggak fit. Namun Fuji dan Sendosan berkata, kalau Soshi dia pasti baik-baik saja. Makanya Koya memberikan umpan itu. Waktu menahan diri sudah selesai, sekaranglah saatnya terbang tinggi.
Masih lanjut pertandingan Soryo melawan Washimi. Terakhir kali, Torumari sudah tidak bermain sendirian dan terakhir juga kita melihat akan terjadinya duel Soshi dengan Torumari. Bahkan Oro di tribun bilang hasil duel ini bakal menentukan hasil pertandingan. Lalu bahkan si Sanada malah ada di depan. Yang dimana dia beneran excited banget untuk melihat Soshi buat nunjukin padanya. Lalu di tribun lain juga Leonardo ngasih tahu L dan Harvey, dia itu adalah adiknya Koya. Kemampuan bertahan Toru memang gak setara denganku, tapi dia punya kecepatan lari yang bisa langsung menyusul dalam sekejap walau berhasil dilewati. Dan Leo penasaran Soshi bakal gimana. Terlihat kedua pelatih pun tegang, tapi Koya malah tersenyum dan nyuruh Soshi maju. Nah, ternyata sebelum melawan Washimi, Koya berkata ke Soshi di rumah, yang dimana ternyata emang Soshi disuruh menghilang di pertandingan. Maksudnya kamu nggak perlu terlalu menonjol terutama di sisi serangan. Bahkan dengan kondisi sekarang pun stamina nggak bakal tahan. Lagian kalau aku yang menyerang dia bakal nutup pertahananmu. Jadi saat itu tiba pokoknya terus perhatikan Toru. Toru itu tipe yang sama sepertimu, mengandalkan kecepatan dribble sambil lari, amati dan pelajari setiap gerak-geriknya, lalu pelajari dan curi itu. Di akhir pertandingan, saat momen krusial, lepaskan umpan. Di situ lampauilah Torumari, kau cukup bersinar di bagian itu saja. Dan itulah alasan kenapa Soshi nggak menonjol. Seperti yang kakak bilang, sampai sekarang aku terus memperhatikan Toru. Awalnya aku kaget dengan kecepatannya, tapi ya memang jadi pelajaran banget. Aku baru pertama kali tahu ternyata ada cara menghadapi pertandingan seperti ini. Akan tetapi, kocak banget si Soshi malah masang muka kosong dan bilang bosen banget. Dan hal tersebut membuat Koya, Leo, Sanada, dan Torumari terkejut bingung. Penonton juga bingung dan lucunya bilang muka Soshi tolol banget. Bahkan bangku cadangan ribut karena panik semua. Torumari juga ngeramehin, cepat kasih aja bolanya sini. Tetapi tiba-tiba Soshi berubah. Dia berkata, memang saat-saat kayak gini ya, saat pegang bola, waktu 1 lawan 1 paling seru kan? Dan setelah itu momen yang paling gokilnya, hal yang kupelajari dari Torumari nomor 1, akselerasi dari nol. Karena Soshi beneran tiba-tiba maju. Sanada, Leo, dan Koya juga terkejut, bukan sekedar akselerasi tapi kecepatan yang meledak setara dengan Toru. Yang dimana Soshi terlihat dari sayap melakukan cut in, dan pas Torumari berpikir masih bisa ngejar, gilanya Toru shock karena nggak bisa. Dimana lanjut nomor 2, dribble dengan sentuhan bola yang menyatu di dalam langkah. Ini sulit, teknik tingkat tinggi yang gak semua orang bisa. Sambil lari dengan kecepatan penuh harus tetap melakukan sentuhan bola yang halus. Tetapi gilanya juga, Torumari beneran nyusul Soshi. Dia teriak, fokusnya terlalu ke bola, lebih dari ini gak akan kubiarkan. Namun di belakang Koya tersenyum dan bilang mencuri berikutnya itu bukan sekedar melihat lalu meniru, karena sangat gilanya pas Torumari ngejar, Soshi langsung berbelok dengan akselerasinya lagi. Dan Koya berkata, untuk menyempurnakan senjatamu sendiri, seraplah itu. Soshi yang melewati Toru dan terus maju membuat Sendo terkagum. Dari dribble ala Torumari, dia menggabungkannya dengan keahliannya sendiri. Dia beneran berhasil memasukkan teknik Torumari ke dribble miliknya sendiri. Perasaan Torumari sendiri, dia merasakan yang sama seperti melawan generasi emas, tapi sedikit berbeda. Soshi mencuri teknikku untuk mengalahkanku dan menghubungkannya pada perkembangan dirinya sendiri. Dia sedang mencoba menjadi sosok yang melahap generasi emas.
Sendosan juga bilang demi pertumbuhannya sendiri, Soshi terus maju dengan rakus tanpa henti. Tangga miliknya itu masih terus berlanjut ke tempat yang lebih tinggi lagi. Soshi yang beneran melewati Toromari membuat Toru mengingat perasaan ini. Dia pun lari ngejar Soshi dengan kecepatan kilatnya. Hal itu membuat rekan setim Soshi panik dan gak nyangka. Lalu Leo bertanya, apa yang bakal kau lakukan Soshi? Toromari sendiri terlihat sangat menikmati sampai tertawa. Dirimu yang seperti itu baru pertama kali kulihat, ini jadi seru banget. Bertarung melawan orang kuat sepertimu juga seru banget, tapi yang menang adalah kami. Toru menebak Soshi pasti akan masuk ke tengah atau cut-in. Kalau kau nggak masuk ke tengah, kau nggak akan pernah bisa mencapai gawang. Seru banget, beda sama Koya. Akan tetapi, Toru yang pikir Soshi bakal cut-in, dia shock terkejut. Karena Soshi ternyata memilih untuk melakukan umpan ke tengah. Yang dimana di sana ternyata sudah ada Koya bebas sendirian. Ini adalah nomor 3 yang paling dipelajari Soshi setelah melihat Toromari. Bukan kecepatan maupun dribble, Toru, permainanmu yang menurutku paling keren adalah umpan kepada rekan setim. Yang dimana kerennya Koya menjawab Soshi lulus dan dia langsung juga menendang ke pojok gawang. Semua orang pun terkejut dan terdiam karena kerennya Koya beneran berhasil mencetak gol ke gawang Washimi. Dengan ini skor menjadi 3-1 bagi keunggulan tim Soryo dengan gol Koya dan asis adiknya Soshi. Pemain Soryo pun merayakan gol mereka dan di sisi lain Toromari hanya terdiam melihat. Sama seperti duel 1 lawan 1 waktu itu, kalian berdua mirip banget. Setelah gol Koya yang keren hasil dari Soshi mengalahkan Toromari, ternyata sisa waktu pertandingan tinggal sedikit lagi. Yang dimana tim Washimi masukin 2 pemain yang jangkung buat all in menyerang. Di sisi lain, Toromari masih terus berusaha dengan lari kilatnya. Dan tentu saja, Soshi dan Sasori sekuat tenaga menjaga Toromari. Dan pas Toromari melakukan crossing sambil kesal, namun crossingnya berhasil digagalkan oleh Asahi. Tetapi bola tersebut malah menuju Tamaru yang gak mau berakhir kalah. Dia pun sekuat tenaga meski langsung diganggu oleh Kurokawa. Namun dengan tekad Tamaru yang gak mau kalah, dia mengoper pada Osaki yang teriak minta bola. Akan tetapi mereka berdua shock terkejut karena malangnya bola mereka berhasil dipotong oleh Koya. Bahkan gak ambil pusing, Koya langsung menendang ke atas. Dan dengan tendangan Koya tersebut, wasit meniup peluit akhir pertandingan, menandakan kemenangan bagi tim Soryo dengan skor 3-1. Semua pemain Soryo merayakan kemenangan mereka dengan penampilan apik dari Hidaka bersaudara. Tapi Makoto dan yang lain pikir pasti MVP-nya itu Asahi. Namun Asahi sendiri malah murung karena penyesalan serangan balik. Dan ya tentu saja pemain Washimi tertunduk menangis. Terlihat Tamaru sedih banget sambil nangis. Meski digeplak Donoe, namun dia berkata sambil nangis, kalau saja di akhir tadi aku tidak salah mengoper, ini semua karena aku. Tapi Osaki berkata ke Tamaru, jangan bilang hal yang gak masuk akal gitu. Selama kita berdiri di lapangan tidak ada yang namanya salah atau berkat seseorang. Kita bertarung bersama, kau sudah berjuang keras. Donoe dan Yosukura juga nggak sadar mereka nggak nangis, rasanya malah nggak bisa nangis. Lalu Donoe bilang, itu karena kalian sudah mengeluarkan semuanya tanpa penyesalan.
Lalu pas Donoe bertanya ke Osaki yang udah dapat tawaran dari Jilik, Osaki bilang, iya, namun karena tersingkir di pertandingan pertama, masuk divisi 1 mungkin bakal sulit. Jadi pemain profesional itu sangat keras. Dan sambil melihat ke arah Toru dan Koya yang salaman, Osaki bilang, tak peduli mulai dari mana, aku pasti akan naik ke atas. Koya dan Toru yang salaman, mereka mengobrol. Toru bilang menyenangkan sekali, hanya dengan pertandingan ini saja datang ke Jepang sudah terasa sepadan. Aku juga bisa meninjau ulang banyak hal dan pemahamanku juga berubah sebagai seorang pemain sepak bola, termasuk tentang adikmu juga. Toru pun pamit dan berkata terima kasih sudah mengajakku. Koya hanya terdiam, tapi habis itu dia berkata ke Toru, ayo main lagi Toru. Toru Mari sendiri cuma tersenyum dan saat memberi salam ke penonton, dia sadar. Meski menyenangkan, tapi aku kalah. Aku bahkan keluar dari klub dan seharusnya aku bisa mendapatkan tawaran dengan syarat yang lebih baik. Aku akan membuat keluargaku berkorban lagi, kakak. Aku minta maaf. Akan tetapi, fakta yang mengejutkan, ternyata kakak Toru ada di stadion itu teriak sambil nangis, Toru, kau sudah berjuang keras. Kau benar-benar hebat. Garcia membawaku ke sini sejak lama dan aku terus melihatmu. Kau benar-benar hebat. Tentu saja Toru terkejut dan nangis, apalagi kakaknya bilang, kau benar-benar berlari sampai ke belahan bumi dengan sepatu itu, kau sudah berjuang keras. Yang mengharukannya, Toru terdiam dan tersenyum kepada kakaknya. Setelah pertandingan, para pemain Soryo pesta kecil minum bersama di parkiran, yang dimana Sasori ngeluh, entah kenapa aku lebih capek dari biasanya. Ya, gimana nggak capek, lawannya aja Toru Mari yang terus lari sampai akhir. Dari awal sampai akhir dia berlari ke seluruh lapangan dengan kecepatan luar biasa. Bukan cuma permainan individu, di akhir dia juga mulai bermain untuk tim, dan kelihatan jelas dia terus berkembang. Pemain-pemain lainnya juga semuanya punya level tinggi. Sepanjang pertandingan kami lebih banyak bertahan. Dan lucunya mereka dikasih kenyataan oleh Cory bahwa sekolah kayak Wasimi itu masih ada 3. Hal tersebut membuat yang lain malah udah lebih capek duluan sampai suasana hati mereka turun. Tapi tiba-tiba ada Tokura dan Inokara nyapa sambil ledek. Kalian baru aja memenangkan laga yang jadi sorotan, harusnya lebih senang. Semuanya kaget dan terlihat juga Ryose pergi ketemu Kurokawa dan yang lain. Dan tak luput juga ternyata paman yang bareng mereka nonton ada di sana. Lucunya pemain Soryo bingung bapak-bapak ini siapa karena beliau terus muji para pemain Soryo. Namun tiba-tiba dia ngasih komentar. Aku benar-benar terharu sama pertandingan itu. Awalnya aku cuma tahu Hidaka dan Sendo dari Soryo, tapi pertandingan hari ini benar-benar membuat hatiku bergetar melihat kerja keras kalian semua. Semua pemain menampilkan serangan dan pertahanan yang terorganisir. Semangat kalian yang terus menempel Toru Mari dan Osaki juga sangat menyentuh hatiku. Meski sudah 30 tahun menonton turnamen ini, jarang sekali aku menemukan tim sehebat ini. Mulai sekarang pun, izinkan aku terus mendukung kalian Soryo. Lucunya dari pidato Pak Yamamura tersebut membuat semua pemain Soryo jadi malu dan mereka malah jadi bersemangat. Akan tetapi tiba-tiba ada orang lewat cepet banget di hadapan mereka dan ternyata itu adalah si Toru Mari. Gak cuma dia, habis itu ada orang lagi yang lari lewat dan ternyata itu si Soshi lagi ngejar Toru Mari yang nyuri ponsel miliknya. Semuanya kaget dan bingung kenapa ada Toru Mari. Lalu Puji datang sambil ngos-ngosan ngasih tahu. Setelah aku dan Soshi-kun pergi ke toilet, tiba-tiba dari belakang Toru Mari berlari datang dan merampas ponsel Soshi lalu kabur. Lucunya juga Toru Mari malah lari sambil mengambil foto dan mengejutkan, Soshi beneran berhasil ngejar lari dari Toru Mari. Untungnya ada Koya yang menghentikan mereka bahkan negur Toru Mari.
Alasan Toru ternyata cuma terlalu senang dan dia ngasih tahu Soshi. Karena kakakku datang ke Jepang, aku mendapatkan izin dari pelatih untuk jalan-jalan. Dibanding saat pertama kali kita bertemu, kau jadi lebih cepat ya. Soshi terkejut dan Toru pun ngasih balik HP Soshi. Dan lucunya, Toru sudah masukin kontaknya sendiri. Ditambah dia langsung ngirim foto yang tadi kejar-kejaran sama Soshi. Soshi pun kesal karena lihat foto wajahnya yang kocak banget. Namun habis itu Toru berkata, "Terima kasih, selama ini aku selalu berpikir terus bermain sepak bola berarti kehilangan teman. Tapi lewat pertandingan ini aku sadar bahwa sepak bola juga bisa membawakan pertemuan baru. Karena itu, mulai sekarang aku memutuskan untuk menambah teman dengan cara seperti ini. Soshi, ayo main lagi." Torumari pun berpisah, kalau terus bermain sepak bola kita pasti akan bertemu lagi. Namun pas mereka berpisah, lucunya HP Soshi nggak henti berbunyi karena Torumari terus spam pesan kepada Soshi. Nah, keesokan harinya, pertandingan kedua Soryo. Mereka udah unggul 2-0 di babak kedua lawan prefektur Shizuoka. Bahkan faktanya, Sendosan dan Koya baru diturunkan main. Hal tersebut membuat kapten lawan shock. Aku ingin mencetak gol selagi nggak ada Koya dan Sendo. Bahkan tanpa ada dua raja Soryo itu masih sekuat ini. Karena sebelum Sendo dan Koya masuk, terlihat Soshi membawa bola di sayap. Dia pun membuat kapten lawan kewalahan dan kesal. Di tim mereka ini sebenarnya ada berapa orang seperti itu. Di tempat lain, ternyata Yakyu dan Naoto teman SMP Soshi sedang menonton pertandingan juga. Tentu saja mereka melihat tim Soryo mengungguli tim Shizuoka. 2 gol dicetak oleh tahun kedua Ichimura dan pemain kidal tahun pertama Togami. Pada akhirnya Soryo menang telak 5-0 di penampilan pertama mereka di nasional. Soryo menunjukkan kualitas yang membuat mereka disebut sebagai kandidat juara. Naoto dan Yakyu tentu ngomongin Soshi yang bikin 1 assist juga dan berkali-kali menciptakan peluang emas. Dan itu entah kenapa membuat Yakyu diam, tapi dia tersenyum. Namun dia juga malah bilang jadi bikin kesal. Dan faktanya juga, lawan sesama wakil Ibaraki akan terjadi sesama Raja Mutlak SMA Mei melawan SMA Takinami dari Hyogo. Nah, habis pertandingan, ternyata Soshi masih latihan nendang ke tembok. Dia merasa kesal karena ngincar sudut tapi selalu nggak kena dan kadang-kadang. Tapi aku harus bisa melakukannya terus-menerus. Dan tiba-tiba ada Koya datang nyuruh Soshi buat pulang karena ibu bikin soba tahun baru. Namun Soshi bilang 10 kali lagi soalnya udah dengar dari Toru. Kalau dengar soal generasi emas yang mungkin bakal jadi lawan berikutnya, jadi nggak sabar rasanya. Dan ternyata yaitu generasi emas seorang kiper. Soshi berkata, aku ingin cepat-cepat melawan mereka. Yang dimana kita diperlihatkan langsung dari kiper generasi emas tersebut. Dia bernama Yuri yang sedang ke festival tahun baru bersama timnya. Namun entah kenapa dia melambaikan tangan dengan sangat seram ke rekan setimnya. Tetapi lucunya dia bilang, jangan ngomong bertubi-tubi, aku gak bisa nangkep karena masih belum menguasai bahasa Jepang. Lalu dia berkata dengan pedenya, aku akan pergi kemanapun demi sesuatu yang menarik perhatianku. Dan dengan ini, kemungkinan besar lawan Soryo di selanjutnya adalah kiper generasi emas Yuri Alexandrimer sang laba-laba hitam. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk ke